Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini mengenai kasus dari seorang pria bernama Wade Wilson. Dan orang-orang juga menyebut kasus ini sebagai The Deadpool Killer Case. Alasan kenapa kasus ini disebut sebagai The Deadpool Killer Case, karena pelaku di kasus ini yaitu Wade Wilson, namanya tuh sama dengan nama asli dari karakter DC Comics, Deadpool. Makanya orang-orang kemudian juga menyebut kasus ini sebagai The Deadpool Killer Case. Kemudian kasus ini cukup ramai di TikTok, terutama sekitar pertengahan tahun ini, pertengahan tahun 2024, karena persidangan untuk kasus ini juga digelar pada pertengahan tahun 2024. Dan yang bikin kasus ini ramai adalah banyaknya orang yang justru kemudian mendukung Wade. Mereka percaya kalau Wade nggak bersalah, kalau dia dijebak, kalau seharusnya dia dibebaskan. Dan entah apa alasan orang-orang tersebut percaya sama Wade, karena terlalu banyak bukti yang kemudian menunjukkan kalau Wade memang adalah pelakunya dan Wade sendiri mengakui kalau dia adalah pelakunya. Jadi cukup mengherankan banyak orang yang percaya kalau dia bukan pelakunya. Dan beberapa orang menilai kalau para pendukung Wade yang kebanyakan adalah cewek-cewek muda mendukung Wade karena mereka terpesona dengan tampilan Wade yang mencolok. Tingginya 198 cm, dia good looking, dan meskipun sekarang wajahnya penuh tato, tapi dia tetap mengeluarkan aura menonjol di antara orang-orang sekitarnya. Jadi di sini kita bakalan sama-sama ngebahas tentang siapa sih Wade dan kejahatan apa sih yang udah dia lakukan, dan kita juga bakalan sama-sama heran sama para pendukungnya Wade yang kenapa mereka bisa-bisanya percaya sama Wade padahal semuanya udah sangat jelas kalau Wade memang orang yang sangat bermasalah. Wade Stephen Wilson lahir pada 20 Mei 1994 di Florida. Saat kelahirannya, kedua orang tua Wade masih berusia sekitar 15 atau 14 tahun, yang tentunya mereka masih belum mampu untuk menjadi orang tua entah secara ekonomi ataupun secara mental. Makanya nggak lama setelah kelahiran Wade, keluarganya menyerahkan dia untuk diadopsi oleh teman dari keluarga ibunya, yaitu pasangan Cindy dan Steve Wilson. Yang dari sinilah nama belakang Wade jadi Wilson. Pasangan Wilson sendiri memiliki dua orang putri, dan sejak kehadiran Wade di tengah-tengah keluarga mereka, semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada masalah apapun, semuanya sayang sama Wade, jadi Wade tumbuh di keluarga yang sangat baik. Selama waktu itu, Wade tumbuh sebagai anak yang sangat baik, dia mudah bergaul, punya banyak teman, nilai sekolahnya bagus-bagus, aktif dalam kegiatan berolahraga, selalu pergi ke gereja tiap minggu. Dia adalah anak yang sangat penurut, yang semuanya benar-benar baik-baik aja, yang seolah-olah Wade bakalan punya masa depan yang cerah. Sampai suatu hari waktu Wade berusia 13 tahun, dia nih lagi berolahraga dan entah orang yang melakukan itu ke Wade sengaja atau enggak, entah orang yang melakukan hal itu ke Wade temennya atau bukan, tapi suatu hari waktu Wade lagi berolahraga di usianya yang ke-13 tahun, seseorang tiba-tiba pukul kepalanya dengan kencang yang karena hal ini Wade mengalami gegar otak. Dan sejak saat itu Wade mulai berubah, dia mulai suka cari masalah sana-sini, suka ribut sama siapapun, suka berantem, dia mulai menarik diri dari lingkungan bahkan keluarganya, dia nggak mau keluar rumah, dia mulai paranoid, bahkan dia mulai mengembangkan pemikiran kalau di sekitarnya ada alien dan alien tersebut bermaksud untuk menyakiti dirinya dan keluarganya. Kemudian setiap harinya di pagi hari, waktu Cindy lagi siapin sarapan, Steve lagi siap-siap untuk pergi kerja, dan dua saudaranya yang lain siap-siap untuk pergi sekolah, Wade tiba-tiba bakalan turunin anak tangga dengan cepat dan dia tutup semua tirai, jendela, juga pintu yang ada di rumah. Yang pada saat itu Wade percaya kalau seseorang sedang mengintai keluarga mereka dan bermaksud untuk menyakiti dirinya dan keluarganya. Awalnya orang tua Wade mencoba untuk bersabar, mereka mencoba untuk memahami Wade, mereka memberikan pengertian ke Wade kalau sama sekali nggak ada hal-hal berbahaya di sekitar mereka, kalau mereka hidup di lingkungan yang sangat aman. Sampai suatu hari, Cindy yang kayaknya udah bener-bener nggak tahan dengan semua tingkahnya Wade, akhirnya minta Wade untuk berhenti ngelakuin semua itu dan dia ngomong pakai nada tinggi. Yang di situ Wade sama sekali nggak mengerti kenapa ibunya harus merespon dengan sekeras itu, kenapa ibunya justru menganggap apa yang dirinya pikirkan adalah sebuah lelucon, karena apa yang dirinya lakukan adalah untuk melindungi keluarga mereka. Kenapa ibunya nggak percaya kalau memang seseorang berniat untuk menyakiti keluarga mereka? Kemudian suatu hari, Wade bilang sama ayahnya kalau ada bom di garasi rumah mereka. Dan sebagai seorang ayah, Steve tentu aja langsung percaya sama Wade karena buat apa juga Wade bohong mengenai hal-hal seperti itu. Steve akhirnya langsung telepon 911 dan gak lama kemudian polisi juga tim penjinak bom datang. Yang saat mereka melakukan pemeriksaan di garasi rumah keluarga Wilson, juga di seluruh area rumah keluarga Wilson, mereka sama sekali nggak menemukan hal-hal yang berbahaya.
Dan sampai situ Steve benar-benar bingung sama Wade, dia benar-benar nggak ngerti kenapa Wade harus membuat omong kosong seperti itu, kenapa Wade harus berbohong. Dan karena makin lama tingkah Wade makin aneh, orang tuanya kemudian memutuskan untuk membawa Wade ke psikolog. Yang setelah dilakukan pemeriksaan, Wade dinyatakan mengalami depresi juga kecemasan berlebih. Sempat dilakukan pengobatan untuk Wade, tapi pengobatan juga nggak berjalan dengan lancar, nggak berlangsung lama karena Wade yang menolak untuk diobati entah alasannya apa, dan orang tuanya nggak bisa memaksa Wade. Kemudian waktu Wade berusia 14 atau 15 tahun, dia mulai kecanduan obat-obatan terlarang yang hal itu tentu aja makin memperparah masalah kesehatan mentalnya. Wade sendiri pernah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan mental. Dia juga sempat menjalani perawatan untuk mengatasi kecanduannya, tapi semua hal itu cuma berlangsung sementara karena Wade menolak untuk mendapat pengobatan untuk semua masalahnya, dan orang tuanya nggak bisa memaksa Wade untuk menjalani semua perawatan tersebut. Beberapa waktu selanjutnya, Wade mengalami dua kecelakaan di dua waktu yang berbeda, dan dua kecelakaan tersebut sama-sama parah, sama-sama melukai kepalanya, dan sama-sama membuat otaknya terluka. Dan bahkan salah satu kecelakaan tersebut hampir buat Wade kehilangan nyawanya. Dan nantinya, beberapa orang percaya kalau alasan Wade sangat brutal, sangat nggak punya empati, sampai akhirnya dia dijuluki sebagai The Deadpool Killer Case, karena otaknya bermasalah setelah mengalami beberapa kali cedera. Hal yang terjadi selanjutnya dalam hidup Wade, jadi dia makin kecanduan, hidupnya mulai kacau, yang di sini dia mulai mengembangkan pemikiran untuk melukai dirinya sendiri. Terus kalau suasana hatinya lagi buruk, dia bakalan marah sama siapapun di sampingnya, dan dengan semua sikapnya itu, hubungan antara Wade dengan keluarga Wilson yang sebelumnya cukup dekat mulai merenggang. Selama waktu-waktu ini, Wade juga mulai sering keluar masuk penjara, entah untuk alasan pencurian, bikin ribut di tempat umum, mabuk, penipuan, hal-hal kayak gitu yang meskipun dia tertangkap, tapi hukumannya cuma beberapa hari atau beberapa bulan karena itu masih dalam kategori kejahatan ringan. Di usia Wade yang ke-18 tahun, dia memutuskan untuk keluar dari sekolah, dan di usia itu juga dia memutuskan untuk ingin kembali berhubungan dengan orang tuanya. Yang disitulah dia kemudian mulai dekat atau berhubungan lagi dengan ayah kandungnya, yaitu Stephen Testaseka. Dan waktu Stephen tahu kalau Wade ingin mendekat ke dirinya, di situ dia menyambut dengan hangat karena pada saat itu dirinya udah siap secara mental dan ekonomi menjadi seorang ayah. Jadi seolah-olah pada saat itu waktu Wade berusaha untuk dekat ke dirinya menyambut dengan baik. Dirinya ingin menebus waktu-waktu yang udah dirinya lewatkan sebagai ayah dari seorang Wade Wilson. Tapi untuk Wade sendiri, pada saat itu dia mendekati ayah kandungnya bukan karena dia ingin memainkan peran sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang merindukan ayahnya. Pada saat itu dia mendekati Stephen hanya untuk memanfaatkan Stephen. Jadi tiap kali Wade terlibat masalah, tiap kali dia butuh uang, dia butuh tempat tinggal, dia nih bakalan hubungin Stephen. Dan di situ Stephen bakalan bantu Wade entah untuk apapun. Kalau Wade nggak punya tempat tinggal, dia bakalan cariin tempat tinggal untuk Wade. Kalau Wade nggak punya uang, dia bakalan kasih uang untuk Wade. Kayak dia bener-bener bakalan bantu Wade untuk apapun itu. Dan mungkin di situ dia benar-benar ingin menebus kesalahannya karena dulu pernah memberikan Wade ke orang lain, atau dia menebus kesalahannya karena nggak merawat Wade dari kecil. Intinya Stephen benar-benar ingin memainkan peran sebagai seorang ayah untuk Wade. Tapi Wade sendiri dia sama sekali nggak berniat untuk berhubungan seperti itu dengan Stephen. Dia cuma memanfaatkan Stephen untuk uang dan untuk meminta tolong. Kemudian beberapa tahun selanjutnya, Wade diketahui memiliki 4 orang anak dari 4 wanita yang berbeda-beda. Tapi nantinya setelah dilakukan tes DNA, ternyata diketahui kalau anaknya cuma satu dari mereka berempat, dan anak kandung Wade berjenis kelamin perempuan. Wade dikenal suka gonta-ganti pasangan, dan gak heran karena secara penampilan dia memang sangat menarik. Tinggi, badannya bagus, mempesona, punya karisma tersendiri, sangat good looking. Tapi selain tampilan sempurnanya, dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat kasar, manipulatif, licik, dan suka mengatur. Tahun 2015 waktu Wade berusia 21 tahun, dia datang ke sebuah pesta dan di sana dia kenalan sama seorang cewek. Mereka ngobrol selama beberapa waktu, saling ngerasa cocok, terus setelahnya Wade ajak cewek tersebut ke mobil. Nggak kepikiran sesuatu yang buruk bisa terjadi, cewek itu mau-mau aja dibawa Wade masuk ke dalam mobil. Dan Wade kemudian meminta cewek tersebut untuk duduk di kursi belakang mobil. Cewek itu turutin, dia duduk di kursi belakang mobil, yang di situ Wade mulai lehernya dan mulai melakukan pengancaman, yang di situ Wade berkali-kali bilang sama cewek tersebut untuk turutin semua omongannya atau dirinya bakalan tembak cewek tersebut. Wade kemudian mulai melakukan serangan ke cewek tersebut, dan selama dirinya melakukan hal itu, dia merekam semua perbuatannya dengan HP si cewek. Selesai melakukan apapun yang dirinya inginkan, Wade melepaskan cewek tersebut, dan cewek tersebut langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Wade. Wade ditangkap, kasus ini dibawa ke pengadilan, tapi hasil akhirnya Wade dinyatakan nggak bersalah, dia dibebaskan.
Alasan Wade bisa bebas, jadi di pengadilan dia menyatakan kalau apapun yang dirinya lakukan bersama perempuan tersebut adalah suka sama suka, dan apapun yang dirinya lakukan, kekerasan macam apapun yang dirinya lakukan atas keinginan si cewek. Jadi Wade menyatakan kalau cewek tersebut ingin melakukan hal tersebut bersama dirinya dengan cara yang cukup kasar, dengan cara yang sangat kasar dan brutal, dan itu yang akhirnya dirinya lakukan. Dan entah gimana para juri di persidangan tersebut justru lebih percaya sama Wade, padahal cewek tersebut membawa bukti video selama Wade melakukan hal itu ke dirinya. Entah kenapa orang-orang tersebut dengan gampangnya percaya sama Wade kalau hubungan atau apapun yang mereka lakukan adalah atas dasar suka sama suka. Kemudian tahun 2016 Wade kembali masuk penjara, yang entah kali ini alasannya apa, tapi yang jelas bukan untuk serangan. Dan pada tahun 2016 itu lagi booming kasusnya Mike Williams, dan kasus tersebut menyeret nama Wade Wilson. Kasus Mike Williams sendiri pernah aku bahas beberapa tahun lalu, dan mungkin kalian juga udah tahu mengenai kasus ini karena ini adalah kasus yang cukup terkenal. Kemudian untuk kalian yang belum tahu kasus ini atau mungkin udah lupa, di sini aku informasiin sedikit mengenai kasusnya Mike Williams dan kenapa bisa kasus ini nantinya berhubungan dengan Wade. Jadi pada tahun 2000, Mike Williams dinyatakan meninggal setelah sebelumnya diketahui pergi ke danau untuk berburu bebek. Tubuh Mike nggak pernah ditemukan, dan saat itu dipercaya kalau dirinya jatuh ke danau terus tubuhnya dimakan aligator, makanya tubuhnya nggak pernah ditemukan. Kemudian setelah Mike meninggal, istri Mike yaitu Dennis mulai menjalin hubungan romantis bahkan menikah dengan sahabat Mike yaitu Brian Winchester. Tahun 2015 hubungan antara Dennis dengan Brian retak dan Dennis mengajukan tuntutan perceraian. 1 tahun setelahnya pada 2016, Dennis melaporkan Brian dengan tuduhan penculikan, penyerangan, dan KDRT. Yang karena laporan Dennis ini, Brian ditangkap. Kemudian selama bertahun-tahun Mike dinyatakan meninggal karena dimakan aligator, beberapa orang terutama ibunya nggak percaya dengan hal tersebut. Dia percaya kalau apapun yang terjadi sama Mike ada hubungannya sama Dennis dan Brian. Dan ngelihat retaknya hubungan antara Dennis dengan Brian, artinya ibu Mike memiliki kesempatan untuk mengorek dan mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi sama Mike. Seorang jaksa yang juga percaya kalau menghilangnya Mike terkait dengan Dennis dan Brian akhirnya mulai mendekati Brian yang ada di penjara. Entah pertukaran seperti apa yang terjadi di antara mereka, tapi sehari setelah pertemuan antara Brian dengan jaksa tersebut, keesokan harinya pada Oktober 2017, tubuh Mike ditemukan terkubur yang setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui kalau Mike bukan meninggal karena tenggelam apalagi dimakan aligator. Pertengahan tahun 2018, Dennis ditangkap dengan tuduhan sebagai pembunuh Mike. Dan meskipun Brian juga pelaku di kasus ini, tapi dia nggak pernah didakwa untuk kasus Mike. Yang kemungkinan besar hal itu adalah bagian dari pertukaran antara Brian dengan jaksa. Jadi dalam kasus Mike, Dennis adalah satu-satunya yang dijadikan tersangka. Dan sekarang, di bagian mana dari kasusnya Mike yang berhubungan sama Wade? Jadi waktu pertama kali Brian ditangkap pada tahun 2016 untuk kasus KDRT, penculikan, dan penyerangan, pada saat itu dia ditahan di penjara yang sama dengan Wade. Dan entah gimana mereka berdua kemudian mulai deket, Brian mulai ceritain banyak hal ke Wade, termasuk tentang apa yang terjadi sama Mike. Dan di situ Brian kemudian mengungkapkan kekhawatirannya, dia khawatir kalau nantinya Dennis juga bakalan ngelaporin dirinya untuk kasus Mike, dan melimpahkan semua kesalahan atas kasus Mike ke dirinya. Di situ Wade kemudian bilang sama Brian kalau bentar lagi aku bakalan keluar dari penjara, kalau kamu mau aku bisa habisin Dennis, tapi kamu harus bayar aku dengan sejumlah besar uang. Rencana ini sendiri nggak pernah dijalankan karena bahkan sampai saat ini Dennis masih hidup. Dan waktu persidangan untuk kasusnya Dennis, di situ kan Brian dihadirkan sebagai saksi, yang di situ dia kemudian mengungkapkan mengenai rencana yang sempat dia pikirkan dengan Wade sebagai eksekutornya. Pertengahan tahun 2018, Wade yang berusia 24 tahun dan baru aja keluar dari penjara memulai hubungan dengan seorang wanita bernama Kelly Matthews. Pertemuan mereka berasal dari aplikasi kencan online yang dengan cepat mereka mulai makin dekat sampai akhirnya pacaran. Selama berhubungan dengan Kelly, Wade bukan cuma menyembunyikan sifat aslinya, tapi juga siapa dirinya. Jadi Wade memperkenalkan dirinya sebagai Stephen, bukan sebagai Wade. Wade juga nggak bilang kalau saat ini dirinya tinggal di rumah singgah karena baru aja keluar dari penjara. Dia juga nggak bilang kalau udah punya anak, kalau kecanduan, kalau sifat aslinya adalah kasar. Dia benar-benar cuma menunjukkan sisi baik di hadapan Kelly. Sosok yang nggak suka kekerasan, sosok yang sangat hangat, peduli sama Kelly, lembut. Kayak dia benar-benar pengen terlihat bagus di mata Kelly. Yang entah ini dilakukan karena pengen berubah atau karena dia bener-bener sayang sama Kelly dan gak mau Kelly tahu sifat aslinya tuh kayak gimana terus tinggalin dirinya. Gak lama setelah mereka berpacaran, Wade pindah ke rumah Kelly di Lake Worth, Florida. Dan selama 5-6 bulan mereka berhubungan,
Semuanya baik-baik aja, Wade sama sekali nggak menunjukkan sisi negatif dan buruk di hadapan Kelly. Sampai akhirnya pada awal tahun 2019, Wade pakai obat-obatan terlarang di depan Kelly dan di situ Kelly bener-bener kaget. Dia kayak, itu obat apa? Kamu pakai apa? Dan Kelly, dia nih nggak begitu tahu tentang obat-obatan terlarang. Dia nggak begitu paham tentang, oh alat ini tuh dipakai untuk pakai ini, alat ini untuk pakai itu. Dia nggak paham, tapi dia mulai menemukan banyak alat-alat yang biasa dipakai oleh pecandu. Kelly kemudian memfoto alat-alat tersebut, juga obat-obatan yang dia temukan di rumahnya, dan dia memposting semuanya di sosmed. Sambil dia tanya, ini obat apa ya? Ini alat yang dipakai untuk apa ya? Dan banyak orang-orang yang kemudian membalas postingan Kelly tersebut dengan menjelaskan kalau ini adalah alat yang dipakai untuk memakai ini adalah obat ini. Mereka semua menjelaskan sama Kelly di situ dan Kelly, dia kemudian menyimpulkan kalau Wade adalah seorang pecandu. Kelly kemudian mulai mengkonfrontasi Wade mengenai hal tersebut yang di situ Wade yang sifat dasarnya adalah seorang pemarah. Dia nggak suka dipaksa, dia lebih suka mengatur segala hal untuk sesuai dengan keinginannya. Dengan Kelly yang kemudian mengkonfrontasi dirinya, itu kemudian buat Wade benar-benar nggak suka. Jadi dia di situ balik marah-marah sama Kelly dan untuk pertama kalinya Wade melakukan KDRT ke Kelly. Sejak hari itu hubungan antara Wade dengan Kelly mulai merenggang dan Wade dia mulai menunjukkan sifat aslinya kayak gimana. Dia nggak menutupi lagi sifat aslinya kayak gimana. Kemudian suatu hari, entah Wade berselingkuh dengan temannya Kelly atau gimana, tapi suatu hari Wade dan seorang temannya Kelly mengambil barang-barang berharga di rumah Kelly dan mereka melarikan diri ke Texas. Kelly melaporkan hal ini ke polisi, tapi entah gimana polisi nggak menanggapi laporannya Kelly. Dan beberapa waktu setelahnya, Wade balik lagi ke Kelly. Dia mohon-mohon untuk Kelly maafin dirinya, untuk mau balikan sama dirinya. Wade janji kalau bakalan berubah, dia nggak bakalan melakukan kekerasan lagi. Dia bakalan pergi untuk rehabilitasi, untuk mengatasi kecanduannya, dan Kelly dia merasa kalau dirinya harus memberikan Wade kesempatan kedua, kalau hubungan mereka masih pantas dan layak untuk dipertahankan. Jadilah di situ Wade dan Kelly balikan. Dan selama beberapa waktu hubungan mereka baik-baik aja, balik kayak sebelum-sebelumnya. Sampai akhirnya Kelly mulai tanya sama Wade kapan Wade mau melakukan rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya. Awalnya, tiap kali Kelly menanyakan hal tersebut, Wade nih selalu menghindar, dia selalu langsung mengalihkan pembicaraan ke topik lain, tapi lama-lama Wade yang kayaknya nih udah muak dia akhirnya bilang sama Kelly kalau dirinya nggak pernah ada niatan untuk direhabilitasi, dirinya nggak ingin sembuh dari kecanduannya. Dan di situ Kelly tentu aja merasa dibohongi, dia merasa ditipu, kok gini ya? Kok nggak sesuai ya sama omongannya gitu kan. Dan dari situ lagi-lagi hubungan mereka mulai merenggang. 18 Februari 2019, Wade sama Kelly naik mobil bareng. Dan entah apa pemicunya, tapi mereka berdua kemudian ribut di dalam mobil yang sedang melaju di jalanan. Terus karena pertengkaran mereka makin sengit, mobil akhirnya dipinggirkan. Yang di situ Wade mulai leher Kelly dan pukul Kelly berkali-kali di wajahnya sampai bibirnya Kelly robek. Wade kemudian buka pintu mobil dan keluarin salah satu kaki Kelly, terus dia banting pintu mobil dengan kenceng sampai kaki Kelly patah. Setelahnya Wade mulai gigit seluruh wajah Kelly sampai berdarah dan dia juga keluarin pisau dari sakunya yang pisau tersebut kemudian dia pakai untuk menyobek semua baju Kelly. Semua bajunya termasuk dalamannya yang kemudian Kelly berakhir tanpa memakai apapun. Setelahnya Wade dorong Kelly ke kursi belakang dan dia ikat kedua tangan Kelly ke belakang pakai sobekan bajunya. Yang di situ Wade kemudian melakukan serangan ke Kelly. Setelah melakukan hal tersebut, Wade sumpal mulut Kelly pakai stocking, pakai legging. Terus dia juga tutup matanya dan tutup tubuh Kelly pakai selimut. Wade kemudian ambil HP Kelly untuk dijual, yang uangnya dia pakai untuk beli obat-obatan terlarang. Setelahnya Wade menuju McDonald, dia beli makanan di situ. Padahal ada Kelly di bagian belakang mobilnya yang benar-benar ketakutan, shock, dan benar-benar nggak nyangka hal seperti itu bisa terjadi ke dirinya. Selama berjam-jam berikutnya, Wade muter-muter di jalanan yang entah hal itu dia lakukan karena bingung tentang apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya atau dia sekedar ingin menakut-nakuti Kelly yang udah benar-benar ketakutan di bagian belakang mobil. Dan Wade akhirnya meminggirkan mobil, dia kemudian ngelempar kunci mobil ke Kelly dan dia bilang sama Kelly kalau hubungan kita selesai, aku bakalan cari cewek baru mulai sekarang. Dan di situ Kelly tentu aja udah nggak peduli lagi kalau Wade mau pacaran sama orang lain, dia mau berhubungan sama orang lain, dirinya bener-bener nggak peduli dengan semua hal itu. Jadi Kelly langsung ambil kunci mobil dan dia segera pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Selama di rumah sakit, Kelly bukan cuma mengobati luka-lukanya, tapi dia juga kemudian mendokumentasikan semua luka di tubuhnya. Yang setelah dia mendapat semua bukti tersebut, dia langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Wade. Dan sama seperti kejadian sebelumnya, untuk kasus Kelly, Wade juga menyatakan kalau apapun yang terjadi antara dirinya dengan Kelly itu adalah suka sama suka, dan
Apapun yang terjadi pada tubuh Kelly, itu adalah apa yang Kelly mau, karena Kelly meminta dirinya untuk melakukan hal tersebut dengan cara yang kasar dan entah gimana polisi lebih percaya sama Wade, padahal bukti yang Kelly bawa itu tuh banyak, bukti yang sama sekali nggak menunjukkan kalau apapun yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Dan karena Wade selalu berhasil lolos dengan alasan tersebut, jadi kedepannya tiap kali dia dilaporkan untuk kekerasan, dia selalu menggunakan alasan tersebut dan entah kenapa polisi selalu percaya. Setelah putus sama Kelly, Whitney sering gonta-ganti pacar, bahkan dia juga pernah satu kali pacaran sama cowok dan semua mantan pacarnya itu pernah Whit kerasin, bahkan mantan pacarnya yang cowok itu tuh pernah Whit tusuk. Tapi nggak ada satupun dari laporan dari mantan-mantannya Whit itu yang kemudian diproses karena polisi lebih percaya sama Whit. Kalau apapun yang terjadi di antara mereka adalah suka sama suka. Entah kenapa polisi lebih percaya sama omongannya Whit. April 2019, Wade memulai hubungan dengan seorang wanita bernama Melissa Montanes atau yang biasa dipanggil Mila. Mereka berdua memiliki teman yang sama dan teman mereka inilah yang kemudian mengenalkan mereka. Waktu pertama kali ketemu mereka langsung ngerasa cocok dan gak lama setelahnya mereka pacaran, terus mereka langsung tinggal bareng dengan Wade yang pindah ke rumah Mila. Dan beda sama hubungan Wade dengan Kelly yang awalnya Wade hanya menunjukkan sisi baiknya di hadapan Kelly. Waktu Wade berhubungan dengan Mila, dia nih langsung kasih tunjuk sifat aslinya kayak gimana, yang kasar, keras, yang suka melakukan KDRT, bahkan seorang pecandu. Selama minggu pertama mereka berhubungan, Mila sering bolak-balik kantor polisi untuk melaporkan Wade yang udah melakukan KDRT. Tapi sayangnya nggak ada satupun dari laporan Mila tersebut yang kemudian ditindaklanjuti. Entah karena polisi nggak menanggapi dengan serius laporan dari Mila, atau kadang Mila yang bakalan menarik atau mencabut laporannya. Dan alasan Mila mencabut laporannya karena Wade yang meminta maaf, yang dia janji nggak bakalan ngelakuin itu lagi, janji nggak bakalan KDRT-in Mila lagi, janji bakalan berubah, dan Mila yang percaya akhirnya mencabut laporannya. Tapi beberapa hari kemudian Wood kembali melakukan KDRT, Mila melapor lagi, tapi nantinya laporan dicabut lagi atau polisi nggak menanggapi dengan serius dan hal tersebut terjadi berkali-kali selama awal mereka berhubungan. Dan sampai di situ aku sebenarnya nggak ngerti sama Mila, karena kan hubungan mereka masih baru banget. Di minggu pertama mereka berhubungan, Wood udah melakukan KDRT, dan entah kenapa kamu bertahan dengan hubungan yang seperti itu. Kalau seandainya hubungan kalian udah berjalan selama bertahun-tahun gitu kan, aku masih rada ngerti kenapa kamu bertahan. Tapi di minggu pertama kalian berhubungan, Wade udah melakukan KDRT dan kamu kasih kesempatan dia berkali-kali, yang padahal kamu tahu sendiri kalau Wade nggak bakalan berubah. Entah apa alasan yang ngebuat Mila sampai mau percaya sama Wade kalau dia bakalan berubah, padahal Wade sama sekali nggak menunjukkan apapun yang bisa menunjukkan kalau dia berubah. Kemudian di usia hubungan mereka yang baru 2 bulan, suatu hari Mila mendapatkan pesan teks di HP-nya dan entah siapa pengirimnya, entah apa isi dari pesan teks tersebut, tapi waktu Wade tahu isi dari pesan teks tersebut, dia benar-benar marah. Dia tengkar sama Mila di situ dan dia bahkan Mila sampai pingsan. Waktu Mila sadar dari pingsannya, Wade kemudian langsung deketin Mila, dia minta maaf, dia janji gak bakalan begitu lagi dan Mila percaya. Yang sayangnya beberapa hari kemudian, Wade kembali bertengkar dengan Mila dan dia lagi-lagi mencekik Mila sampai pingsan. Dan lagi-lagi waktu Mila bangun, Wade minta maaf lagi dan Mila maafin. Kayak, kenapa coba? Apa coba yang ngebuat dia benar-benar bertahan sama Wade padahal udah digituin dari awal mereka berhubungan? Kemudian suatu hari, Mila dan Wade pergi bersama dengan mengendarai mobil. Dan pada saat itu, mobil lagi dalam keadaan nyala. Mereka ada di tengah jalan yang tiba-tiba Mila nih mendapat pesan teks dan lagi-lagi Wade nggak suka dengan isi dari pesan teks tersebut, jadi dia mulai marah-marah sama Mila. Bahkan pada saat itu, pada saat mobil lagi dalam keadaan jalan, Wade langsung pukulin wajah Mila habis-habisan. Dan di situ Mila benar-benar shock. Dia benar-benar kaget dengan gimana Wade pukulin dirinya habis-habisan karena dirinya udah biasa dipukul sama Wade, tapi pada hari itu benar-benar berbeda. Wade benar-benar kalap. Bahkan di situ Mila ngerasa kalau Wade mampu untuk menghabisi dirinya. Jadi demi untuk menyelamatkan dirinya, Mila langsung keluar dari mobil, tapi sebelum dia sempat untuk keluar dari mobil dan melarikan diri, Wade lebih dulu berhasil menangkap Mila dan pada saat itu Wade berhasil menangkap roknya Mila. Wade tarik itu rok dengan kenceng sampai robek, yang robeknya tuh bener-bener robek, dan apesnya Mila nggak pakai daleman pada saat itu. Jadi dia kemudian melarikan diri dengan hanya memakai atasan, sementara bagian bawahnya bener-bener nggak pakai apapun. Mila kemudian lari berusaha untuk menyelamatkan dirinya, yang sedihnya nggak ada siapapun pada saat itu yang bisa dia mintai tolong. Segimanapun Mila teriak nggak ada yang dengar teriakannya dan entah pada saat itu mereka ada di tempat yang sepi atau gimana, tapi pada saat itu nggak ada siapapun yang lewat untuk bisa menolong Mila. Dan Wade, dia nih udah ngejar Mila di belakang Mila yang dengan gampangnya dia kemudian langsung menangkap Mila. Yang setelah Wade menangkap Mila, dia kemudian leher Mila sampai Mila pingsan.
Setelah Mila pingsan, Wade kembali ke mobil untuk ambil tali yang kemudian dia pakai untuk mengikat tangan Mila ke belakang. Yang dalam proses ini, Mila nih kebangun dari pingsannya dan dia kemudian berusaha untuk melawan Wade dengan menendang-nendang tubuh Wade. Karena Mila melakukan perlawanan dengan menendang tubuh Wade, Wade juga kemudian mengikat kakinya Mila. Setelahnya Wade melakukan kekerasan ke Mila, bahkan dia juga melakukan itu ke lubang belakangnya Mila. Setelah kejadian itu, selama beberapa hari ke depan, setiap hari Wade selalu memukul Mila. Kemudian suatu hari, mereka berdua nih pergi lagi dengan menaiki mobil, dan saat ada kesempatan, Mila langsung melarikan diri dengan jalan kaki. Dia kemudian menuju kantor polisi terdekat dan dia melaporkan Wade. Pada saat itu, Mila datang ke kantor polisi dengan tubuh penuh lebam di mana-mana, bahkan kedua matanya menghitam dan gila aja kalau polisi nggak menanggapi laporannya Mila dengan serius. Untungnya pada saat itu polisi menanggapi laporannya Mila dengan serius dan mereka langsung menangkap Wade. Kemudian kalau di kejadian-kejadian sebelumnya, Wade kan bilang kalau apapun yang terjadi di antara dirinya dengan orang yang melaporkan dirinya kan adalah kejadian yang suka sama suka dan si orang tersebut yang menginginkan dirinya melakukan hal tersebut dengan cara yang kasar. Nah, di kasusnya Mila, polisi nggak percaya dengan omongannya Wade karena pada saat itu keadaan Mila udah benar-benar kacau dan parah. Wade kemudian dipenjara sambil nunggu sidangnya dan selama dirinya ada di penjara, setiap hari dia bakalan telepon Mila, dia bakalan minta maaf sama Mila, janji nggak bakalan ngulangin hal seperti itu lagi, bakalan berubah, bakalan mau untuk direhabilitasi. Dirinya juga meminta Mila untuk mencabut laporannya. Dan setelah 3,5 bulan Wade di penjara, Mila mencabut laporannya. Entah gimana dia percaya sama omongannya Wade, jadi Wade kemudian bebas dan mereka balikan lagi. Beberapa hari setelah kebebasannya, Wade, Mila, dan seorang teman Mila yaitu Amy, mereka bertiga bareng-bareng pergi ke sebuah bar dengan mengendarai mobilnya Amy. Dan karena saat itu Amy nggak bawa tas, jadi dia titipin kunci mobilnya ke Wade. Selama ada di bar tersebut mereka senang-senang bareng, minum bareng, dan setelah beberapa waktu, Mila ngerasa kalau ini udah terlalu malam dan mereka harus pulang. Mila kemudian ngajak Wade untuk pulang, tapi di situ Wade menolak karena dia masih pengen senang-senang. Setelahnya Wade mendatangi Mila bersama seorang pria bernama Jason Shepard, yang di situ Wade bilang kalau mereka harus pergi ke rumah Jason dan lanjutin pesta di sana. Tapi di situ Mila menolak karena dirinya nggak kenal siapa Jason. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Jason dan kenapa dirinya harus datang ke rumah Jason. Dan sedikit informasi mengenai Jason. Jadi Jason sama Wade baru ketemu pada malam hari itu dan entah gimana mereka berdua kemudian bertingkah kayak seolah-olah udah sahabatan dari kecil. Kemudian karena Mila menolak untuk datang ke rumahnya Jason, Wade yang adalah seorang pemaksa tentu aja berusaha memaksa Mila untuk mau datang ke rumah Jason bersama Amy. Tapi di situ, Mila dan Amy sama-sama bilang enggak, mereka berdua sama-sama pengen pulang. Dan karena kunci mobil Mila dipegang sama Wade, Mila akhirnya meminta kunci mobilnya, tapi Wade nggak kasih. Berkali-kali Mila meminta kunci mobilnya, tapi berkali-kali juga Wade menolak untuk memberikan kunci mobil tersebut karena yang Wade mau malam itu mereka lanjutin pesta di rumah Jason. Nggak punya pilihan lain, Mila yang benar-benar pengen pulang dan benar-benar nggak mau pergi ke rumah Jason, akhirnya memutuskan untuk memesan Uber dan dia pulang dengan menaiki Uber bersama Amy, meninggalkan mobilnya di sana. Wade sama Jason lanjutin senang-senang mereka di bar, sampai di satu momen, Wade tertarik sama seorang pengunjung bar yang nantinya diketahui bernama Christine Melton. Pada saat itu Christine Melton mendatangi bar nggak sendirian, dia bersama seorang temannya yaitu Stephanie. Dan awalnya Wade mendekati Stephanie untuk bisa berbicara sama Christine, yang setelah dirinya berhasil ngobrol sama Christine, kemudian Wade juga traktir mereka berdua minum, Wade kemudian mulai membujuk mereka untuk mau datang ke rumah Jason dan lanjutin pesta di sana yang mereka berdua mau. Sekitar jam 2 pagi mereka berempat keluar dari bar dan mereka menuju rumah Jason dengan mengendarai mobilnya Mila. Yang waktu itu, Jason yang menyetir mobilnya Mila karena Wade dia nggak bisa menyetir mobil manual. Kemudian selama di rumahnya Jason mereka lanjutin pesta mereka, minum, pakai obat-obatan terlarang, dan Wade juga Christine kemudian pergi ke kamarnya Jason dan mereka berhubungan badan di sana. Sementara di luar, Jason menghabiskan waktunya sama Stephanie. Sekitar jam 5 pagi, Jason bilang sama mereka bertiga kalau pesta udah selesai, dirinya pengen sendirian di rumah dan dia meminta mereka untuk pulang. Awalnya, Wade berencana untuk mengantar Christine juga Stephanie ke masing-masing rumah mereka dengan mengendarai mobilnya Mila. Tapi karena dirinya nggak bisa menyetir mobil secara manual, akhirnya dia meninggalkan mobil Mila di rumahnya Jason, sementara dirinya mengantar dua gadis tersebut atau dua wanita tersebut dengan memesan Uber. Mereka bertiga kemudian menuju rumah Christine dan nggak masalah sama sekali untuk Stephanie karena jarak antara rumahnya dengan rumah Christine juga nggak terlalu jauh, jadi kayak sama aja dengan
anterin ke rumah Christine. Waktu mereka sampai di rumah Christine itu tuh sekitar jam setengah 6 atau jam 6 pagi. Dan waktu mereka udah sampai di rumah Christine, Stephanie kemudian bilang sama mereka kalau dirinya harus segera pulang untuk siap-siap kerja dan siap-siap bantu anaknya pergi sekolah. Setelahnya Wade sama Christine ngobrol-ngobrol sebentar sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di kamarnya Christine. Dan waktu Christine lagi tidur, Wade nih belum tidur, dia belum bisa tidur karena sepanjang pagi itu dia terus-terusan ngelihat Christine yang lagi tidur, dia kepikiran tentang gimana kalau dirinya menghabisi Christine. Dan tanpa memikirkan hal itu berulang-ulang kali, tanpa berpikir dua kali, Wade langsung naik ke atas tubuh Christine yang lagi tidur dan dia cekik leher Christine dengan kedua tangannya sampai Christine meninggal. Selama beberapa waktu Wade ada di rumahnya Christine yang dia nih kayak mikir tentang apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya. Gimana cara dirinya menyingkirkan atau menutupi kematian Christine. Dan di situ dia baru sadar kalau HP-nya tuh ketinggalan di rumahnya Jason. Jadi dia kemudian menggunakan HP Christine untuk berkomunikasi. Yang sayangnya pada saat itu HP Christine tuh dikunci pakai Face ID. Jadi dia kemudian taruh itu layar HP di depan muka Christine yang si Christine udah meninggal pada saat itu dan waktu kunci terbuka, Wade kemudian mulai menggunakan HP-nya Christine. Setelahnya Wade memulai usaha untuk menyingkirkan tubuh Christine. Jadi dia membungkus tubuh Christine pakai bed cover dan dia berencana untuk memasukkan tubuh Christine ke dalam mobilnya Christine. Tapi sayangnya pada saat dia mengangkat tubuh Christine, di situ dia ngerasa terlalu berat. Jadi dia kemudian tinggalin tubuh Christine begitu aja di dalam rumahnya. Sementara Wade kemudian pergi dengan mobil Christine dan HP Christine di tangannya. Sekitar jam 8 pagi, Mila yang tidur di rumah Amy kebangun karena dering ponselnya yang terus-menerus berbunyi. Yang waktu dia cek ternyata nomor yang dari tadi menghubungi dirinya itu tuh bukan nomor yang dia kenal. Dan waktu Mila kayak masih mencerna ini nomornya siapa, nomor tersebut menghubungi dirinya lagi dan langsung Mila angkat. Baru juga dia angkat, si penelpon yang adalah Wade langsung marah-marah sama Mila, tanya Mila ada di mana karena saat ini Wade ada di rumahnya Mila, tapi kenapa Mila nggak ada di rumah? Mila kemudian bilang sama Wade kalau dirinya menginap di rumah Amy. Dan setelahnya, Mila ganti tanya sama Wade, ini nomornya siapa, HP-mu mana, mobilku gimana, mobilku ada di mana. Dan Wade bilang sama Mila kalau mobilnya Mila ada sama dirinya, jadi mending kamu pulang deh kalau kamu mau mobilmu balik. Dan di situ Mila nih kayak punya firasat buruk, dia ngerasa kalau dirinya nih nggak boleh berduaan aja sama Wade, jadi dia kemudian minta Wade untuk datang ke tempat kerjanya untuk mengembalikan mobilnya di sana. Mila sendiri memiliki usaha pribadi yaitu Mila Spa, dan pagi itu setelah dirinya teleponan sama Wade, Mila langsung siap-siap untuk pergi kerja dan dia diantar sama Amy. Waktu Mila sampai parkiran tempat kerjanya, di situ dia ngeliat Wade ada di dalam mobil, tapi itu bukan mobilnya. Mila kemudian bilang sama Amy untuk tunggu di mobil karena dirinya yang bakalan samperin Wade sendirian dan tanya tentang mobilnya sekarang ada di mana. Waktu Mila mendekat, Wade turunin kaca mobil dan Mila kemudian tanya sama Wade ini mobilnya siapa dan mobilku mana. Bukannya menjawab pertanyaannya Mila, Wade justru suruh Mila untuk masuk ke dalam mobil. Dan di situ Mila tentu aja menolak karena yang saat ini yang paling penting adalah mobilnya di mana dan ini mobilnya siapa. Tanpa peduli sama pertanyaannya Mila, Wade berkali-kali suruh Mila untuk masuk ke dalam mobil dan berkali-kali juga Mila menolak untuk masuk ke dalam mobil karena saat itu penampilan Wade benar-benar kacau dan Mila benar-benar punya firasat buruk, firasat mengatakan kalau jangan sampai dirinya masuk ke dalam mobil bersama Wade. Dirinya ngerasa kalau dirinya tuh bisa aja dihabisin sama Wade pada pagi itu. Dan karena Wade kesel Mila nggak turutin omongannya untuk masuk ke dalam mobil, Wade kemudian tarik baju bagian depannya Mila dengan maksud dia ingin memasukkan Mila ke dalam mobil melalui jendela mobil, kayak bisa dibayangin. Dan di situ Mila benar-benar mati-matian berusaha untuk nggak masuk ke dalam mobil, untuk nggak berduaan aja sama Wade. Dia benar-benar melakukan apapun biar Wade nggak bisa tarik dirinya masuk ke dalam mobil. Dan setelah beberapa waktu, Wade yang kesel karena dirinya nggak bisa menarik Mila masuk ke dalam mobil, dia kemudian buka pintu mobil dengan kencang sampai nabrak tubuhnya Mila dan Mila jatuh. Wade juga kemudian langsung loncat ke arahnya Mila, dan pada saat dirinya keluar begitu aja dari mobil, pada saat itu Wade entah lupa atau gimana, dia nggak memposisikan mobilnya dalam mode parkir. Jadi itu mobil kemudian meluncur begitu aja ke depan dan menabrak salah satu kendaraan yang ada di depannya. Kemudian setelah Wade sama Mila sama-sama ada di tanah, Wade langsung pukulin Mila habis-habisan di situ. Bahkan Wade mulai lehernya Mila. M yang waktu itu ada di dalam mobil dan ngeliat semua perlakuan Wade ke Mila, kemudian keluar dari mobil dengan niat ingin menolong Mila. Tapi Wade kemudian langsung noleh ke arahnya Amy dan dia bilang sama Amy kalau kamu ikut-ikut aku bakalan habisin kamu. Jadi Amy kemudian masuk lagi ke dalam mobil dan dia langsung menelpon 911. Sampai situ Wade sadar kalau saat ini mereka berada di tempat umum dan banyak orang yang menyaksikan mereka yang kemungkinan besar orang-orang tersebut selain Amy juga udah menelpon 911.
Jadi Wade kemudian tarik Mila menuju kantornya dan kantornya Mila pada saat itu ada di lantai 2. Jadi Wade seret Mila untuk naik ke kantornya dan pada saat itu Mila sadar kalau orang-orang di sekitarnya udah telepon 911 kalau dirinya cuma tinggal nunggu waktu untuk bisa ditolong. Jadi dirinya bertahan sekuat mungkin untuk jangan sampai dirinya masuk ke dalam kantornya, untuk jangan sampai dirinya menginjakan kakinya di lantai 2. Karena kalau sampai dirinya berduaan aja sama Wade, kalau sampai dirinya ada di dalam ruangan yang sama dengan Wade hanya berdua aja, dirinya bisa dihabisin sama Wade. Jadi waktu mereka ngelewatin anak tangga, di situ Mila benar-benar pegang dengan kuat pinggiran atau pegangan tangga. Dia benar-benar berusaha untuk gimana caranya jangan sampai dirinya nih bisa dibawa ke dalam kantornya. Usaha Mila untuk mempertahankan dirinya bukan cuma pegangan yang kuat ke pegangan tangga, tapi dia juga kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan Wade, coba ngomong halus sama dia, coba bujuk Wade untuk dia nih lebih tenang, untuk nggak usah marah-marah, untuk ngobrol dengan tenang, tapi di situ Wade sama sekali nggak peduli dengan semuanya dan karena dia benar-benar kesel, nggak bisa tarik Mila ke lantai 2, dia kemudian mulai pukulin habis-habisan wajah Mila yang pukulannya tuh bener-bener kencang, sampai terakhir kali Wade pukul Mila, hidung Mila patah dan darah langsung keluar, yang itu tuh bener-bener banyak banget darah keluar dari hidungnya Mila dan di situ Wade shock sendiri dengan perbuatannya karena mungkin dia nggak nyangka kalau pukulannya bakalan sekuat itu sampai bikin hidung Mila berdarah-darah dan patah. Dan waktu Wade lagi shock sendiri dengan perbuatannya, Mila yang langsung sadar, dia kemudian langsung melarikan diri menjauh dari Wade. Dan di momen inilah Wade dengar sirine polisi dan dia tahu kalau polisi itu datang untuk dirinya. Jadi Wade menuju mobilnya Christine dan dia langsung melarikan diri dari sana. Selama beberapa jam berikutnya, Wade terus menyusuri jalanan dengan menggunakan mobil Christine. Dan di jam 9:30 pagi, dirinya ngelihat seorang wanita yang jalanan sendiri di trotoar dan dia adalah Diane Ruiz. Kemudian waktu Wade ngelihat Diane sendirian, di situ dia pinggirin mobilnya dan dia pura-pura tanya arah sama Diane. Wade kemudian bilang sama Diane, kenapa kamu nggak masuk aja ke dalam mobil dan mengarahkan arah secara langsung? Dan entah gimana Diane dengan mudahnya masuk ke dalam mobil pria asing. Entah kenapa dia sama sekali nggak memiliki pikiran buruk. Padahal tampilan Wade pagi itu cukup kacau. Jadi Diane masuk ke dalam mobil yang Wade kendarain, dan Wade langsung leher Diane menggunakan kedua tangannya sampai Diane nggak bergerak. Yang di situ awalnya Wade pikir Diane udah meninggal. Wade kemudian menuju area parkir terdekat yang kebetulan pada saat itu benar-benar sepi. Nggak ada siapapun di sana, dan Wade kemudian menuju area yang cukup tersembunyi karena ditutupin sama banyak pohon. Wade kemudian keluarin tubuh Diane dengan niatan dia akan membuang tubuh Diane di sana, dan saat itulah dia kemudian sadar kalau Diane masih hidup. Wade kemudian taruh tubuh Diane di tanah dan dia balik lagi ke mobil, terus dia berkali-kali menabrak tubuh Diane yang nantinya menurut Wade tubuh Diane jadi kayak spaghetti. Setelahnya Wade bawa tubuh Diane ke hutan terdekat dan dia buang tubuh Diane begitu aja di sana. Setelah apa yang Wade lakukan ke Diane, selama beberapa jam ke depan, Wade keliling jalanan menggunakan mobil Christine. Dan selama waktu ini dia membuka komunikasi dengan Mila. Dia minta maaf sama Mila, dia janji nggak bakalan ngelakuin hal itu lagi, minta balikan, minta untuk ketemuan. Dan Mila kemudian setuju untuk ketemuan sama Wade di parkiran salah satu restoran. Dan Mila pada saat itu, dia berhubungan sama Wade bukan untuk rujuk, bukan untuk balikan sama Wade, bukan untuk maafin Wade, tapi karena Mila bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Wade. Jadi setelah Mila janjian sama Wade untuk ketemu di parkiran salah satu restoran, dia langsung menginformasikan hal ini ke polisi. Dan karena polisi yang saat itu mengejar Wade untuk kasusnya Mila berada di lokasi yang cukup jauh dari lokasi di mana Mila dan Wade janjian, dia kemudian menghubungi polisi yang ada di sekitar lokasi tersebut untuk menghampiri Wade untuk mengulur waktu sampai polisi yang lebih berwenang untuk menangkap Wade ini datang. Dan pada saat itu polisi yang paling dekat dengan Wade langsung mendatangi Wade. Kemudian ini adalah rekaman saat polisi mendatangi Wade, yang di sini kalian bisa lihat kalau Wade nih nggak pakai atasan dan kalau kalian lihat bagian depan gigi Wade patah bahkan beberapa ada yang copot. Dan ada dua versi mengenai kenapa gigi Wade bisa seperti itu. Satu versi menyebut kalau dia kelahi waktu ada di penjara untuk kasus sebelumnya dan karena hal itu dia kemudian kehilangan gigi depannya. Sementara versi lainnya menyatakan kalau Wade kehilangan beberapa giginya karena kejadian pada pagi itu. Tapi entah siapa yang melakukan hal itu ke dirinya, entah Diane atau Christine. Kemudian polisi yang mendatangi Wade ini ngajak Wade ngobrol, dia berusaha mengulur waktu sampai polisi yang lebih berwenang untuk menangkap Wade datang. Dan pada saat itu, Wade nih nggak tahu dia nih didatengin polisi untuk alasan apa, tapi saat akhirnya polisi tersebut bilang untuk kasusnya Mila, di situ Wade kayak ngerasa lebih sedikit lega karena artinya dia nggak ketahuan udah menghabisi 2 nyawa wanita. Dan faktanya polisi ini nggak berhasil untuk menahan Wade,
karena setelah beberapa waktu, Wade melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan mobil Christine. Dan polisi itu juga nggak langsung mengejar Wade karena dia pikir Wade adalah pelaku untuk kasus KDRT dan dia melarikan diri ke tempat umum. Dirinya khawatir kalau seandainya dirinya melakukan pengejaran ke Wade, itu akan membahayakan nyawa orang lain, nyawa orang-orang yang ada di tempat umum. Selanjutnya Wade menuju tempat kerja temannya yaitu Josh. Yang di situ, Wade kemudian samperin Josh dan minta tolong sama Josh untuk beliin dirinya tiket biar dirinya bisa pergi keluar kota. Dan di situ Josh benar-benar kaget dengan tampilan Wade yang nggak pakai atasan, nggak pakai alas kaki, terus tiba-tiba datang dengan panik dan minta untuk dibeliin tiket biar bisa keluar kota. Kayak kamu nih kenapa? Ada apa gitu kan? Dan di situ Wade kemudian cerita sama Josh tentang apa yang udah dirinya lakukan kalau dia udah menghabisi 2 nyawa perempuan. Dan awalnya Josh menganggap kalau apa yang Wade omongin tuh cuma bercanda, dia nggak serius dengan semua itu, tapi setelah mendengar rincian ceritanya Wade, juga gimana ekspresinya Wade saat menceritakan semua itu, Josh akhirnya percaya kalau Wade memang melakukan hal itu. Josh kemudian bilang sama Wade kalau dirinya bakalan bantu dan dirinya perlu menghubungi seseorang jadi dirinya harus ke belakang karena orang tersebut nantinya yang bakalan bantu Wade untuk pergi keluar kota. Dan beruntungnya pada saat itu Josh bukan menelpon seseorang yang bisa membantu Wade, tapi dia menelpon 911 dan melaporkan semua tindakan Wade, semua hal yang pada saat itu Wade ceritakan. Kemudian entah Wade ngedenger teleponnya Josh sama 911 atau gimana, tapi saat Josh balik lagi ke tempat dia meninggalkan Wade, Wade udah nggak ada di sana. Beberapa waktu setelahnya polisi datang dan mereka tentu aja nggak bisa menangkap Wade karena Wade yang udah melarikan diri dan oonnya Wade pada saat itu dia melarikan diri dengan jalan kaki, dia meninggalkan mobil Christine di parkiran tempat kerja Josh. Jadi polisi kemudian memeriksa mobil tersebut. Waktu polisi melakukan pemeriksaan atas mobil tersebut, diketahui kalau ternyata mobil tersebut bukan atas nama Wade Wilson, tapi atas nama seorang wanita bernama Christine Melton. Dan di situ, karena sebelumnya Josh bilang kalau Wade mengakui udah menghabisi 2 nyawa wanita dan dengan mobil tersebut yang adalah miliknya Christine, polisi menduga kalau mungkin Christine adalah salah satu dari korbannya Wade. Polisi kemudian mencoba untuk menghubungi Christine, tapi sayangnya nggak ada respon sama sekali. Dan polisi akhirnya bisa mendapatkan kontak darurat Christine dan itu adalah nomor telepon sepupunya yaitu Samantha. Waktu polisi menghubungi Samantha, Samantha bilang kalau dirinya nggak berhubungan sama Christine sepanjang hari itu, dirinya nggak tahu Christine ada di mana, lagi apa. Tapi Samantha kemudian bilang sama polisi kalau Christine punya sahabat dekat yaitu Stephanie, rumah mereka dekat, mereka selalu pergi kemana-mana bareng dan coba deh hubungin Stephanie. Kali aja dia tahu sekarang Christine ada di mana. Samantha kemudian memberikan nomor telepon Stephanie dan waktu polisi menghubungi Stephanie, Stephanie menyatakan kalau terakhir kali dirinya ketemu sama Christine tuh pagi tadi dan saat itu dirinya meninggalkan Christine bersama seorang pria yang baru mereka kenal semalam dan nama pria itu adalah Junior. Stephanie juga kemudian menyatakan kalau sepanjang hari itu dirinya belum berkomunikasi sama sekali dengan Christine yang dia pikir mungkin si Christine nih lagi tidur karena kan semalam mereka berpesta sampai pagi dan Christine juga kerjanya tuh kebagian shift malam, jadi mungkin sepanjang hari itu Christine tidur. Tapi setelah polisi ngomong tentang kekhawatiran mereka mengenai Christine, Stephanie sama Samantha akhirnya buru-buru datang ke rumah Christine. Ya waktu mereka udah sampai di rumah Christine ternyata udah banyak polisi di sana. Dan ternyata polisi yang datang untuk mengecek keadaan Christine karena mereka khawatir kalau Christine adalah korbannya Wade. Waktu mereka masuk ke dalam rumah Christine, mereka menemukan Christine yang udah meninggal di dalam rumahnya. Stephanie kemudian dibawa ke kantor polisi untuk mengkonfirmasi siapa Junior, apakah dia Wade atau orang lain. Stephanie kemudian dikasih tunjuk 6 foto laki-laki dan dia langsung menunjuk Wade sebagai Junior. Jadi udah pasti, udah dikonfirmasi kalau Wade adalah Junior dan dia memakai nama palsu saat berkenalan dengan Stephanie dan Christine. Hal lain yang polisi temukan di mobilnya Christine, jadi di bagian dalamnya tuh ada banyak darah dan awalnya polisi berpikir kalau mungkin Wade menyembunyikan salah satu tubuh korbannya tuh di bagasi mobil. Dan beruntungnya waktu mereka memeriksa bagasi, nggak ada siapapun di sana yang adalah korbannya Wade. Hal lainnya yang polisi temukan di dalam mobil Christine, jadi ada HP seseorang yang nantinya diketahui kalau itu adalah HP seorang wanita bernama Diane Ruiz. Dan waktu polisi mengecek tentang siapa sih Diane Ruiz, terus gimana sih keadaannya sekarang, di situ polisi baru mengetahui kalau ternyata pada 7 Oktober pagi Diane Ruiz dilaporkan menghilang setelah dia nggak datang ke tempat kerjanya dan tasnya ditemukan di pinggir jalan. Jadi pada saat itu polisi percaya kalau kemungkinan besar 2 korban Wade adalah Christine Melton dan Diane Ruiz. Dan untuk selanjutnya, Wade bukan lagi cuma dikejar untuk kasus KDRT tapi juga untuk 2 kasus pembunuhan. Kemudian selama Wade melarikan diri, dia nih pergi kemana dengan jalan kaki. Jadi Wade memasuki pemukiman warga.
Dan dia kemudian menuju salah satu rumah yang dia targetkan untuk dia masuki. Dia mencoba masuk dengan merusak bagian jendela juga pintu rumah, tapi sayangnya gagal. Terus karena nggak bisa memasuki rumah tersebut melalui pintu juga jendela, kemudian mencoba memeriksa pintu-pintu lainnya, dan di situ dia kemudian mengetahui kalau pintu garasi rumah nggak terkunci. Kemudian memasuki garasi dari rumah tersebut yang di dalamnya ada sebuah mobil. Dan awalnya aku pikir kalau setelah Wade melihat mobil tersebut, dia akan melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Tapi Wade nggak melakukan hal itu. Wade masuk ke dalam mobil tersebut, tapi bukan untuk mengendarai mobil tersebut, untuk melarikan diri. Dia sama sekali nggak melakukan itu. Wade masuk ke dalam mobil tersebut, dan dia buang air di situ. Kayak coba bayangin, ngapain coba kamu masuk ke mobil orang asing terus kamu buang air di situ, kayak cari kerjaan banget. Dan beberapa waktu kemudian si pemilik rumah datang dan dia benar-benar kaget saat ngelihat seseorang keluar dari garasi rumahnya. Orang tersebut yang takut kalau rumahnya dibobol, barang-barangnya dicuri, dia kemudian memasuki garasi rumahnya dan dia kayak benar-benar lega karena nggak ada hal apapun yang hilang dari rumahnya. Tapi waktu dia buka pintu mobilnya, di situ dia benar-benar shock karena gimana bisa seorang manusia asing memasuki mobil orang asing dan buang air di dalam situ, kayak bener-bener ngapain coba? Kemudian rumah kedua yang Wade masuki, untungnya rumah tersebut dalam keadaan kosong karena si pemilik rumah ada di luar kota. Dan dia berhasil memasuki rumah tersebut setelah merusak bagian jendela rumah tersebut. Waktu Wade masuk ke dalam rumah tersebut, dia bersikap kayak seolah-olah dirinya adalah pemilik rumah. Kalau dirinya sama sekali nggak memiliki masalah apapun, kalau dia bukan buronan, kalau dia nggak dikejar-kejar polisi, dia bersikap biasa aja. Jadi hal pertama yang Wade lakukan adalah dia mandi di rumah tersebut, terus dia pakai baju si pemilik rumah, terus dia makan, minum, duduk di sofa, nonton TV sambil makan popcorn, kayak dia benar-benar bersikap kayak seolah-olah dirinya sama sekali nggak memiliki masalah apapun, sama sekali nggak berbuat salah, seolah-olah hidupnya benar-benar berjalan dengan damai. Dan selama beberapa waktu, Wade duduk dengan santai kayak seolah-olah benar-benar nggak ada apapun sampai di sekitar jam waktu makan malam, dia menelpon ayah kandungnya itu Stephen. Yang di situ Wade kemudian ceritain tentang apa yang terjadi pada hari itu dan meminta bantuan Stephen untuk melarikan diri. Selama waktu itu Stephen sama sekali nggak percaya dengan apapun yang Wade bilang, karena yang dia tahu putranya nih suka berhayal, dia suka bikin cerita, dia suka ngebuat sesuatu yang nggak ada tuh jadi ada. Kayak dia benar-benar sangat suka mengada-ada. Jadi awalnya Steven sama sekali nggak percaya dengan apapun yang Wade bilang. Sampai sekitar jam 10 malam, lagi-lagi Wade menelpon ayahnya untuk ketiga kalinya. Dan lagi-lagi dia cerita tentang apa yang terjadi pada hari itu dengan sangat rinci. Dan Steven akhirnya percaya kalau putranya memang melakukan hal itu. Wade kemudian meminta tolong sama ayahnya untuk dibantu keluar kota, untuk menyelesaikan masalah ini, untuk melarikan diri. Dan awalnya, Steven memang berniat untuk membantu Wade, tapi dia kemudian berpikir, gimana kalau seandainya si korban adalah ibuku, adikku, kakakku, istriku, atau anak perempuanku? Gimana kalau seandainya setelah dirinya bantu, Wade kembali melakukan hal seperti itu? Dan karena pemikiran-pemikiran itu, juga karena Wade yang sama sekali nggak menunjukkan rasa menyesal, ditanya pun kenapa kamu melakukan hal itu, jawaban Wade adalah nggak tahu. Di situ Steven benar-benar takut kalau putranya akan terus melakukan hal seperti itu kalau kali ini dirinya membantu Wade. Stephen kemudian tanya sama Wade mengenai alamat di mana dirinya saat ini berada, karena Stephen akan mengirim Uber untuk Wade, dan Uber tersebut nantinya bakalan bantu Wade untuk pergi keluar kota. Karena Wade percaya sama ayahnya, kalau ayahnya pasti bakalan bantu dirinya, jadi Wade kasih tahu alamat saat ini dirinya berada. Dan setelah mendapatkan alamat tersebut, Stephen langsung telepon 911 dan melaporkan putranya sendiri. Waktu polisi mendapat alamat di mana Wade berada, mereka langsung menghubungi pemilik rumah dan di situ mereka menceritakan tentang kejadian yang terjadi kalau seseorang masuk ke rumah mereka dan seseorang tersebut adalah seorang pembunuh. Si pemilik rumah yang pada saat itu ada di luar kota kemudian mengizinkan polisi untuk mendobrak masuk ke rumahnya untuk menangkap si pelaku karena mereka juga bakalan menuntut si pelaku udah memasuki properti mereka tanpa izin. Dan setelah mendapatkan izin dari pemilik rumah, disitulah polisi mulai mendatangi rumah tersebut. Kemudian selama 30 menit polisi itu ada di luar. Mereka berkomunikasi dengan Wade melalui telepon. Jadi mereka nggak masuk paksa, mereka nggak mendobrak pintu rumah tersebut. Mereka berkomunikasi dengan Wade, mereka meminta Wade untuk keluar dengan sukarela dan setelah 30 menit berkomunikasi, di situ Wade kemudian bilang sama polisi kalau aku mau telepon ayahku dulu. Dan nggak lama setelah telepon ditutup yang kemungkinan Wade pada saat itu entah menghubungi Stephen atau Steve, nggak lama setelahnya Wade kemudian keluar menyerahkan diri dan dia langsung ditangkap.
Setelah ditangkap, Wade langsung dibawa ke kantor polisi dan dia langsung diinterogasi untuk kasus pembunuhan Christine, juga kemungkinan korban lainnya yaitu Diane Ruiz. Dan di situ Wade kemudian bilang sama polisi kalau aku baru mau ngomong yang sebenarnya kalau aku udah dibeliin burger sama kentang goreng. Dan karena Wade udah ngomong kayak gitu, polisi akhirnya beliin burger sama kentang goreng yang Wade mau. Setelah Wade mendapatkan makanan yang dia mau, dia kemudian menceritakan semuanya ke polisi dengan sangat rinci mengenai perbuatannya, kecuali Wade nggak mau membagikan informasi mengenai korban keduanya yang kemungkinan besar adalah Diane Ruiz dan di mana dia membuang korban keduanya. Dan entah kenapa Wade melakukan hal itu karena toh dia udah mengaku, dia udah menceritakan semuanya dengan rinci. Terus kenapa dia masih menyembunyikan identitas korban keduanya juga di mana dia membuang korban keduanya? Kenapa coba? Dan meskipun pada saat itu polisi percaya kalau korban kedua Wade adalah Diane Ruiz, tapi kan dengan Wade yang sama sekali nggak mengkonfirmasi apakah korbannya benar-benar Diane Ruiz atau bukan, di situ kan mereka nggak bisa benar-benar memastikan atau mengkonfirmasi kalau korbannya memang adalah Diane Ruiz. Kemudian hal yang polisi tahu mengenai korban kedua Wade adalah dia kan dibuang di hutan. Jadi polisi mulai melakukan pencarian di area hutan sekitar untuk menemukan korban kedua Wade. Pada hari ketiga pencarian, salah seorang polisi melihat burung bangkai yang berkumpul di area tertentu di dalam hutan dan waktu mereka memeriksa area tersebut, di sanalah mereka menemukan tubuh Diane. Oktober 2019, Wade didakwa untuk kasus penganiayaan Mila dan pembunuhan Christine juga Diane, dan butuh waktu selama 5 tahun untuk kasus ini disidangkan karena banyak yang terjadi selama 5 tahun itu. Dari yang pengacara Wade meninggal, kemudian Wade sering terlibat kasus yang makin menambah dakwaannya, kayak contoh, pada 20 September 2020, Wade diketahui melakukan upaya melarikan diri dengan merusak jendela sel penjaranya. Wade juga diketahui melakukan jual beli obat-obatan terlarang di dalam penjara, dan dia berkali-kali mengubah pernyataannya yang salah satunya dia bilang kalau dirinya bukan pelaku atas apa yang terjadi sama Christina dan Diane karena pelakunya adalah orang lain. Jadi Wade menyatakan kalau sebelumnya dirinya nih bergabung dengan organisasi perdagangan manusia, dan setelah beberapa waktu bergabung dirinya memutuskan untuk keluar dan hal ini nggak disukai sama orang-orang dalam organisasi tersebut. Dan sebagai bentuk balas dendam karena dirinya yang keluar begitu aja dari organisasi, mereka melakukan dan melimpahkan atau menjadikan dirinya sebagai pelaku di kasus tersebut. Dan entah kenapa Wade tiba-tiba ngomong begitu setelah bertahun-tahun kasus itu berjalan karena dia udah mengakui semuanya, dia udah menyatakan kalau dirinya memang adalah pelakunya. Bukti-bukti pun banyak yang menunjukkan kalau dia memang adalah pelakunya, kemudian kesaksian dari ayahnya, dari Josh, kayak semuanya benar-benar menunjukkan kalau dia memang adalah pelakunya. Terus kenapa setelah bertahun-tahun berlalu, dia baru bilang kalau dirinya bukan pelakunya, dirinya adalah korban di kasus ini. Kemudian selama di penjara, Wade mulai bergabung dengan geng supremasi kulit putih bernama The Unforgiven, yang dari sini dia mulai mentato wajahnya. Persidangan kasus Wade dimulai pada pertengahan tahun 2024, dan tim pembelanya meminta izin ke hakim untuk menutup tato-tato di wajah Wade, karena mereka khawatir tato tersebut akan mempengaruhi keputusan juri dan hakim mengabulkan. Tapi pada persidangan yang dimulai pada awal Juni 2024, entah gimana Wade muncul tanpa menutup tatonya. Kemudian waktu Wade muncul di persidangan dengan penampilannya yang cukup mencolok, semua orang kayak langsung memperhatikan kasus ini. Orang-orang mulai penasaran tentang siapa Wade, apa yang udah dia lakukan, ini kasus tentang apa. Dan kasus ini mulai jadi pemberitaan di mana-mana. Banyak orang yang kemudian penasaran mengenai kasus ini, tapi lebih penasaran ke Wade. Di situ mereka dengan jelas menunjukkan kalau mereka mendukung Wade. Mereka bahkan menyatakan kalau Wade nggak bersalah, Wade dijebak, kalau Wade nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Kayak, kamu nih baru tahu Wade dari sosmed, dari kasus dia pas udah disidangkan, kok bisa-bisanya kamu tiba-tiba bicara dan bilang kalau Wade nggak bersalah di kasus itu, padahal dia sendiri pun udah mengakui kalau dia memang adalah pelakunya. Banyak bukti yang menunjukkan kalau dia adalah pelakunya. Kayak apa yang buat para pendukungnya Wade percaya kalau bukan dia pelakunya? Kayak, kenapa coba? Cuma gara-gara tampilannya, cuma gara-gara dia cukup menonjol secara penampilan, terus dia nggak mungkin melakukan hal itu, dia nggak mungkin bersalah, dia dijebak. Kayak setelahnya banyak akun atas nama Wade mulai bermunculan, yang di situ isi postingannya adalah mereka menunjukkan hal-hal baik tentang Wade. Mereka menunjukkan hal-hal yang mereka percaya kalau Wade nggak mungkin melakukan hal seperti itu, kalau Wade benar-benar nggak bersalah. Akun-akun tersebut bahkan mendorong followersnya untuk mengajukan pertanyaan untuk Wade, untuk mengajukan Q&A, dan nantinya mereka akan menghubungi Wade, juga membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan Wade, tahun ini kamu berusia 30 tahun, dan kamu masih ngeladenin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Yang ditanya tuh bener-bener hal-hal yang kekanakan. Kayak, kamu tuh suka warna apa? Dan Wade bilang warna biru. Kamu suka musik apa? Kegiatanmu sehari-hari apa? Kayak, kenapa dia tanggepin hal-hal kayak gitu?
Kenapa dia merespon pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang bener-bener kekanakan dan dia juga bahkan ditanya mengenai apa yang memotivasi kamu tiap harinya, dan Wade bilang kalau hal yang memotivasi dirinya adalah untuk mendapatkan keadilan di kasusnya. Keadilan untuk apa? Keadilan untuk siapa? Kamu pelakunya. Coba bayangin. Kemudian dalam persidangan Wade, banyak saksi yang dihadirkan untuk memberatkan posisi Wade, termasuk mantan pacarnya dan ayahnya, yaitu Stephen. Tim pembela Wade sama sekali nggak melakukan pembelaan selama persidangan berlangsung. Mereka ada di sana hanya untuk memastikan dan menolong Wade biar dia nih nggak kena hukuman mati. Kemudian di akhir sidang, orang tua angkat Wade yaitu pasangan Wilson menyatakan kalau gimana pun juga Wade adalah anak mereka, dia adalah anak yang mencintai orang tua dan saudaranya, semua baik-baik aja sampai Wade berusia 13 tahun yang di usia itu semuanya mulai kacau dan nggak terkendali. Di situ Cindy dan Steve juga memohon sama hakim untuk nggak menjatuhkan hukuman mati ke putranya. Sidang Wade sendiri berlangsung dengan cepat, kurang dari seminggu sidangnya udah selesai dan para juri kemudian menyatakan kalau Wade bersalah. Pada sidang pembacaan hukuman, pengacara Wade kemudian menyatakan kalau Wade nggak seharusnya mendapat hukuman mati karena saat melakukan pelanggaran tersebut, Wade dalam keadaan nggak sadar. Pengacara Wade menjelaskan kalau saat Wade berusia belasan, dia berkali-kali mengalami cedera kepala parah, yang efek dari cedera tersebut membuat Wade kehilangan fungsi untuk bersikap seperti manusia normal. Dan lagi saat Wade melakukan hal itu ke Christine dan Diane, Wade ada di bawah pengaruh gangguan psikotik, dia mabuk, dan dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan pembelaan tersebut sama sekali nggak ada artinya di mata hakim, karena hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati untuk Wade. Dan setelah diputus kalau Wade bakalan dijatuhi hukuman mati, fans Wade, orang-orang yang kagum sama Wade, orang-orang yang percaya kalau Wade nggak bersalah, kemudian mulai mengajukan petisi untuk membebaskan Wade. Mereka juga bahkan mulai melakukan penggalangan dana yang entah untuk apa. Dan kayak, kenapa orang-orang tersebut percaya sama Wade? Kenapa mereka bisa berpikir kalau Wade nggak mungkin melakukan hal seperti itu? Kayak nggak habis pikir. Banyak buktinya menunjukkan kalau Wade memang bersalah. Banyak bukti yang menunjukkan kalau Wade memang adalah pelakunya. Dan segini untuk kasus hari ini. Kita ketemu di video-video lainnya. Makasih udah nonton videoku sampai akhir.